Hai, selamat bertemu kembali di pelajaran fisika ya, khususnya di kelas 10. Nah, setelah kemarin kita sempat melakukan tatap muka ya, kita akan review sedikit itu mengenai bab keempat yang kita bahas, yaitu tentang kinematika gerak lurus. Ya, jadi kemarin kita sudah sempat membahas tentang kinematika gerak, ya. Nah, kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerakan suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Nah, gerak itu dia bersifat relatif karena bergantung dari titik acuannya. Nah, kemudian benda itu dalam keadaan bergerak selalu mempunyai lintasan yang berupa titik-titik yang dilalui oleh benda. Benda yang bergerak itu dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, dalam bab ini ya, kita akan membahas lebih jauh tentang gerak lurus. Nah, besaran-besaran yang perlu dipahami dalam gerak lurus itu kemarin sudah sempat kita bahas ya. Jadi besaran yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian pahami itu kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu yang pertama adalah jarak, kemudian perpindahan, kemudian kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Ya, jadi ini kemarin sudah sempat kita bahas ya. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, dan dia merupakan besaran skalar ya. Jadi dia hanya mempunyai nilai tapi dia tidak mempunyai arah. Kemudian perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda. Ya, karena dia perubahan posisi itu berarti kita hitungnya dari jarak awal sampai dengan jarak akhirnya. Ya, biasanya kalau perpindahan ini nanti kita mencarinya dengan pengurangan ya, pengurangan dari lintasan terakhir ke lintasan awal. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Ingat kecepatan ya, kecepatan ini adalah besarnya perpindahan. Ya, jadi dia merupakan besaran vektor. Kemudian kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya, jadi ini kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh. Jadi kalian harus bisa bedakan antara kecepatan dan kelajuan. Kemudian ada juga yang namanya kecepatan dan kelajuan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Ya. Kalau kecepatan rata-rata itu merupakan perubahan posisi tiap selang waktu. Atau bisa kita rumuskan dengan V sama dengan delta S per delta T ya, karena jarak dan perpindahan ini simbolnya sama-sama dengan huruf S. Ya, S di sini adalah perpindahan. Ya, ingat karena dia adalah kecepatan. Nah, delta S ini itu biasanya S2 min S1 per T2 min T1 ya. S itu jarak, T itu waktu. Kemudian kelajuan rata-rata itu merupakan jarak total yang ditempuh dalam
selang waktu. Ya, berarti kalau kelajuan rata-rata itu adalah jarak totalnya. Berarti V sama dengan delta S per delta T, tapi jumlah jaraknya itu semuanya ditambah ya, kemudian dibagi dengan selang waktunya. Nih, kemudian percepatan itu merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, percepatan ini biasa disimbolkan dengan huruf A ya, sehingga dari definisinya kecepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, sehingga A sama dengan delta V per delta T, berarti V2 min V1 per T2 min T1. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, ini cuman Ibu review kembali ya, review sedikit aja sebelum kita masuk ke gerak. Nah, gerak lurus itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ini adalah GLB atau gerak lurus beraturan ya. Jadi ini sebetulnya di kelas 8 kemarin itu sudah pernah kalian bahas ya. Jadi sebetulnya kita tinggal review, kemudian ada memang soalnya, dan dalam penerapan soalnya pasti ada perbedaan antara SMP dengan SMA. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, ini dia merupakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya itu 0 ya. Jadi kuncinya untuk membedakan antara gerak lurus dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu pada nilai V dan A-nya. Ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian dari grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu ya, kecepatan dengan waktu, ingat bahwa kecepatan pada GLB itu nilainya adalah tetap atau konstan, sehingga besarnya grafik itu pasti dia membentuk garis lurus seperti ini ya. Nah, ini adalah S-nya. Jadi luasan di bawah grafik itu adalah S-nya ya. Misalkan di sini itu S-nya itu adalah bentuknya persegi panjang, luasan bawah grafiknya dia bentuknya persegi panjang. Berarti kita bisa mencari S dengan persamaan luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, atau S sama dengan V kali dengan T ya. Nah, dengan S di sini adalah jarak dengan satuan meter, kemudian V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, kemudian T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, bagaimanakah sekarang grafik hubungan antara jarak dengan kecepatan ya? Kalau ini jarak dengan waktu. Kalau ini hubungan antara kecepatan dengan waktu, maka hubungan antara jarak dengan waktu itu juga dapat kita cari ya, dengan posisi awal itu misalkan adalah S0. Perpindahan benda itu
akhirnya menjadi seperti ini. Ini alfanya. Ya, jadi kalau misalkan ditanya berapakah kecepatannya, arah kecepatannya, berarti dari sini kita bisa mencari arahnya dengan menggunakan tangen alfa. Ya, ini jadi kalian jangan bingung kalau ternyata dalam soalnya itu dia berupa grafik. Nah, ini mengenai gerak lurus. Oke, jadi ini ada sebuah contoh ya. Di sini soalnya yaitu sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh 3 km dalam waktu 2 menit. Berapa lama diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 75 km? Nah, karena ini adalah gerak lurus beraturan, maka berlaku persamaan S sama dengan V kali T ya. Jadi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi yang ini ya, S sama dengan V kali T. Atau bisa juga kita rubah menjadi V sama dengan S per T. Nah, lihat dari soalnya ini yang diketahui. Ya, di sini ada S-nya. Ya, S1 sama dengan 3 km. Kemudian T1-nya itu adalah 2 menit. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam soalnya itu adalah berapakah waktu yang diperlukan atau berapa lama diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 75 km ya. Maka kita pakai perbandingan antara V1 dan V2. Kita asumsikan di sini bahwa memang kecepatannya itu adalah sama. Maka nilai V1 sama dengan nilai V2 ya. Tadi yang di sini 75 km itu adalah nilai dari S-nya ya, nilai dari S2. V1 ini kita dapat dari S per T. Ya. Kemudian ini tadi S2-nya adalah 75 km, sorry. Maka untuk mencari nilai dari T2 itu sama dengan S2 dibagi dengan V2. Ya. Nah, ini ketemu V2. V1 sama dengan V2 berarti S1 per T1 sama dengan V2. S1-nya adalah 3 km. Kemudian T1-nya di situ adalah 2 menit. Maka nilai V2-nya itu sama dengan 3 per 2 km per menit. Nah, ini ketemu V2. Setelah V2-nya ketemu, kita masukkan ke sini untuk mencari nilai T-nya. Ya, jaraknya adalah 75 km dibagi dengan 3 per 2 km per menit. Nah, sehingga besarnya T2 itu 75 km dikali dengan 2 per 3 km per menit. Ini juga dibalik ya, otomatis jadi menit per kilometer, sehingga kilometernya dapat kita coret. Kemudian ini kita sederhanakan, 75 dibagi 3 itu adalah 25. Jadi besarnya T2 adalah 25 dikali 2, yaitu 50 menit. Ya, kalau satuannya sudah seperti ini, di sini kilometer, di sini kilometer, kemudian di sini menit, tidak perlu kita setarakan. Kenapa? Karena otomatis hasil nilai T2 pasti nanti juga adalah menit, gitu ya. Nah, ini contoh soal
untuk gerak lurus beraturan. Ya, jadi dari satu persamaan ini ternyata kita bisa membuat soal yang cukup lumayan ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya, tadi yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan, yang kedua ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini merupakan gerak lurus dengan percepatan tetap. Ya, jadi memang agak sedikit berbeda tadi dengan yang GLB ya. Kalau GLB dia kecepatannya tetap, tapi dia tidak punya percepatan. Tetapi kalau GLBB itu dia percepatannya yang tetap. Jadi jangan sampai kebalik ya. Nah, GLBB itu pun kita bedakan menjadi dua ya. Nah, GLBB ini kita bedakan menjadi dua, yaitu GLBB horizontal, kemudian GLBB vertikal. Ya, kalau horizontal berarti dia ke sana ke sumbu X, vertikal itu berarti dia ke sumbu Y ya. Nah, ini sebetulnya pembahasannya hampir sama. GLBB horizontal itu dibedakan menjadi dua lagi ya, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan GLBB diperlambat ya. Nah, kalau dipercepat maka kecepatannya dia akan menjadi semakin besar, tapi nilai percepatannya dia tetap. Kalau GLBB kecepatannya itu dia akan mengalami penurunan atau pengurangan, tetapi nilai percepatannya pun dia juga tetap ya. Jadi ciri dari GLBB dipercepat itu terjadi penambahan kecepatan ya. Cirinya yang pertama itu ada namanya penambahan kecepatan, penambahan V ya, kecepatan. Kemudian percepatannya tetap, A-nya tetap. Nah, ini dua hal ini yang harus kamu pahami. Kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat, itu persamaan yang kita pakai ada beberapa, tapi nanti akan Ibu gabungkan dengan GLBB diperlambat ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit dulu tentang GLBB diperlambat ya. Kalau GLBB diperlambat, dia memiliki ciri yaitu pengurangan kecepatan. Jadi kecepatannya dia berkurang. Kemudian perlambatannya ya, perlambatan itu dia masih simbolnya dengan A, itu dia juga tetap. Nih, ya. Nah, kemudian untuk GLBB dipercepat, maka akan terbentuk grafik hubungan antara V dengan T ya. Dia seperti ini karena dia punya kecepatan awal tapi dia tidak dimulai dari 0 ya, maka dia letaknya V0 nya di situ, kemudian di sini VT. Nah, di sini nilai T nya. Ini untuk GLBB dipercepat. Kemudian grafik hubungan antara S dengan T. Nah, dia akan sedikit melengkung. Ini S dengan T.
Nah, berdasarkan grafik VT, maka nilai perpindahan benda berarti ini adalah luasan di bawah grafik. Maka nilai S, luasan di bawah grafik dari trapesiumnya, ini sama saja A plus B dikali T dibagi 2 ya. Jadi sama saja kan Ibu tulis untuk persamaan trapesiumnya kan ini. Ya kan? Nah, A berarti kan dia V0. Berarti V0 ditambah kemudian B-nya itu adalah nilai dari VT-nya. Ditambah dengan VT, kemudian T-nya itu dia tetap T ya, per 2. Nah, kemudian untuk grafik ST itu dia berupa parabola terbuka ke atas. Nih ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat mencari atau persamaan-persamaan pada GLBB. Ya, ini untuk mencari besarnya kecepatan akhir sama dengan V0 plus AT. Kemudian ini plus minus ya, sekalian nanti untuk yang GLBB diperlambat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kemudian nilai S itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kenapa di situ Ibu berikan plus minus? Plus itu untuk GLBB dipercepat. Kemudian min ini untuk GLBB diperlambat. Ya, ini untuk persamaan pada GLBB. Nah, kemudian bagaimanakah grafik hubungan antara VT dan ST pada GLBB diperlambat, Bu? Nah, karena dia mengalami penurunan kecepatan, ya, maka grafiknya dia akan turun. Ini adalah V0-nya. Ya, kemudian di sini adalah VT-nya. Ini grafik VT. Kemudian untuk grafik ST-nya, arah lengkungannya itu dia berupa grafik parabol terbuka ke bawah. Nah, ya. Jadi ini untuk GLBB dipercepat, kemudian yang ini untuk GLBB diperlambat. Persamaannya sama, kita pakai yang ini, hanya saja plus untuk GLBB dipercepat dan min itu untuk GLBB diperlambat. Ya, jadi inilah kira-kira gambaran sedikit tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, materi kita untuk gerak lurus berubah beraturan pada bidang horizontal sudah selesai ya. Tadi Ibu juga sudah memberikan satu soal ya. Silahkan kalian kerjakan 2 soal berikut. Kemudian nanti bisa kalian kumpulkan di Google Classroom kalian ya. Untuk pengumpulannya deadline hari ini ya. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.